Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ulumil Hadits lil Mubtadi'in karya Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada pembahasan awwalu man ya'tana bi jam'il haditsin nabawi syarif. Ya, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis nabawi. Ya, orang yang pertama kali memberikan perhatian untuk mengumpulkan hadis-hadis nabawi. Awwalu man i'tana bi jam'il haditsin nabawi syarif bima'na tadwinihi Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu taala. Yang pertama kali ya memiliki perhatian untuk mengumpulkan hadis-hadis nabawi, yakni maksudnya adalah ya membuat suatu karya yang di situ mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ya sanadnya. Dan karena beserta sanadnya maka itu berarti spesifik pada penulisnya, spesifik pada orang tersebut. Itulah mengapa di sini disebut tadwin, yakni karya. Naam itu sabdanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ya ada sanadnya. Sanadnya ini ya adalah sanad yang dimiliki oleh penulis kitab tersebut. Jadi dia mendengar dari syekhnya, mendengar dari syekhnya, mendengar dari syekhnya, seterusnya sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali mengumpulkan hadis itu adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Ya. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab, sering dikenal sebagai Ibnu Syihab, sering dikenal sebagai Az-Zuhri. Ya, rahimahullah taala. Fa'an Saleh bin Kaisan qala, dari Saleh bin Kaisan beliau berkata, istama'atu ana wa Zuhri wa nahnu natlubul ilma. Aku bertemu dengan Az-Zuhri dan kami sama-sama menuntut ilmu. Ya, teman sepantaran. Sama-sama menuntut ilmu. Faqulna naktubus sunan, maka kita katakan kita akan menuliskan sunan. Fakatabna ma jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami tuliskan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala naktubu an ashabihi fa innahu sunnah. Kemudian Az-Zuhri berkata, aku ingin menulis dari sahabat beliau juga, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah juga sunnah. Fakultu ana laisa sunnatan. Akan tapi kemudian aku berkata itu bukan sunnah. Fala naktubuhu, sehingga aku tidak mau menulisnya. Qala fakataba wa lam aktub fa anjaha wa dhayya'tu. Kemudian Saleh bin Kaisan berkata, Az-Zuhri tetap menuliskan riwayat-riwayat dari para sahabat, sedangkan aku tidak menuliskannya, sehingga dia kemudian berhasil, sedangkan aku yakni dhayya'tu, yakni menyia-nyiakan diri. Maksudnya adalah harusnya memiliki kesempatan yang besar untuk menuliskan riwayat-riwayat para sahabat tersebut, akan tapi disia-siakan begitu saja. Dan naam, riwayat dari para sahabat, walaupun itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi itu menunjukkan pemahaman mereka terhadap sunnah Nabi SAW, sehingga itu juga bagian dari sunnah. Ya, itu mengapa tepat yang dilakukan oleh Az-Zuhri. Dan nanti kalau dalam masalah fikih, ya banyak sekali ya berhujjah dengan perkataan sahabat. Itu salah satu amunisi yang sangat penting dalam kita beristihad, ya. Walaupun itu bukan sabda Nabi Muhammad SAW, akan tapi bisa jadi dari perkataan para sahabat, kalau misalkan mencapai derajat ijma, itu sendiri sudah ijma. Atau ya ada perkataan sahabat tapi kemudian tidak ada yang membantahnya dari para sahabat yang lain, padahal pendapat sahabat ini itu sudah masyhur di zaman itu, tapi gak ada sahabat lain yang membantahnya. Ini bisa jadi mencapai derajat ijma' sukuti. Ijma' karena diamnya orang-orang tidak membantah pendapat salah satu sahabat yang sudah masyhur. Atau ya
bisa diambil faedah dari riwayat sahabat, khilaf para sahabat. Kalau tidak ada kesepakatan di antara sahabat dalam masalah tersebut, baik ijma' shori ataupun ijma' sukuti. Ijma' shori itu adalah yakni ketika ada sahabat yang berkata kami sepakat dalam masalah ini, ya tidak ada yang menyelisih dari kami dalam masalah ini, itu namanya ijma' shori. Ijma' yang jelas, tegas, dari lafadznya ketahuan bahwa sudah ada ijma'. Baik ijma' shori atau ijma' sukuti. Ijma' sukuti tadi yang kita sebut, yaitu ijma' yang terjadi karena tidak ada para sahabat yang membantah suatu pendapat dari salah satu sahabat, sementara pendapat tersebut itu banyak tersebar dan masyhur dan gak ada yang membantahnya. Ini ijma' sukuti. Nah, kalau tidak ada ijma' shori atau ijma' sukuti, maka ada khilaf di kalangan sahabat. Ya, antara ada khilaf di kalangan sahabat atau ada salah satu sahabat yang berpendapat, tapi kita tidak tahu apakah pendapat ini masyhur atau tidak. Sehingga kita tidak bisa memastikan, yakni nggak ada yang membantah pendapat ini, tapi kita nggak tahu pendapat ini masyhur atau tidak, sehingga kita nggak bisa menyebut ini ijma' sukuti. Antara ini atau memang ada khilaf di kalangan para sahabat. Sahabat ini berkata begini, sahabat lain berkata begitu, dan seterusnya. Dari sini, ya, dari fakta bahwa ada khilaf di kalangan para sahabat itu sendiri adalah ilmu yang besar. Ya, itu sendiri ilmu yang besar. Walaupun na'am ada khilaf, dan khilaf di kalangan sahabat itu relatif jauh lebih sedikit daripada khilaf di kalangan generasi setelahnya. Ya, atau ketika tadi ada pendapat sahabat yang kemudian tidak diketahui masyhur atau tidak, tapi minimal ini menunjukkan bahwa ada sahabat yang berpendapat yang memahami demikian. Ini menunjukkan pemahaman sahabat. Walaupun dalam kasus ini ada ada derajat lemah yang kita rasakan, ya. Ini kita tidak tahu apakah pendapat ini masyhur, bagaimana komentar sahabat lain terhadap pendapat ini, tapi minimal, ya, kalau sanadnya sahih, itulah yang kita bisa katakan ini berarti pemahamannya sahabat tersebut. Jadi itu semua bagian dari usaha kita untuk memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu penting sekali untuk dicatat. Dan di antara 4 mazhab yang paling kaya dalam masalah riwayat sahabat, dalam masalah menggunakan riwayat sahabat sebagai pertimbangan dalam penentuan hukum fikih, itu adalah mazhab Hambali. Ya, karena Imam Ahmad rahimahullah adalah imam mazhab yang paling mengetahui tentang riwayat sahabi, riwayat sahabat. Walamma khafa al-khalifatu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardah min indirasil ilmi wa dhahabihi bi mauti hamalatihi ba'atha ila Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm ya'murhu bi jam'i hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khawatir, ya, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardahu khawatir atas hilangnya ilmu, ya, atas mulai dilupakannya ilmu karena orang-orang yang berilmu itu meninggal dunia, wafat, maka beliau mengutus kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, memerintahkan beliau untuk mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, "Unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw sunnatin aw hadithi amrah faktubhu fa inni qad khashitu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Ya, lihatlah apa-apa yang merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau hadis amrah. Sementara pastikan ini riwayat ini cocok dengan ina. Unzur maka min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sunnah, ya. Lihatlah apa-apa yang merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis amrah, ya, atau merupakan hadis amrah. Siapakah amrah yang dimaksud di sini? Amrah yang dimaksud di sini adalah Amrah binti, ya, Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman
Sebentar, Anda lihat catatan. Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Ya, Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, yakni salah seorang yang berilmu dari kalangan tabi'in. Perempuan. Amrah binti Abdurrahman. Kakek beliau Sa'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Zurarah itu saudaranya As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah itu adalah pembesar Madinah. Ya, pembesar Madinah, salah satu orang yang masuk Islam pertama kali. Demikian pula saudaranya Sa'ad. Yani Sa'ad ini kakeknya Amrah. Ini sama-sama yani orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan Yathrib. Ya. Nah, Amrah binti Abdurrahman ini termasuk yakni tabi'in, lahir di zaman Utsman, tapi kemudian ya dari kecil banyak belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga disebut ya salah seorang ulama menyebutkan ada 3 orang yang paling mengetahui hadis Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, berarti cucunya Abu Bakar, ya. Berarti cucunya Abu Bakar berarti keponakannya Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Urwah bin Zubair, ya, Urwah bin Zubair itu banyak sekali meriwayatkan hadis dari Aisyah, demikian pula Al-Qasim dari Urwah bin Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Amrah. Ya, yang ketiga adalah Amrah binti Abdurrahman ini, ya. Jadi 3 orang yang paling mengetahui hadis Aisyah itu 3 orang tadi. Itu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Urwah bin Zubair Al-Awam, kemudian Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurar. Jadi Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mencatat hadis Amrah itu dalam rangka untuk mencatat hadisnya Aisyah dan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Amrah walaupun bukan dari Aisyah. Ya, jadi kita paham mengapa ini disebut au hadits Amrah. Faktubhu fa inni qad khashitu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Maka tulislah itu semua karena aku khawatir menghilangnya ilmu atau ya wafatnya para ulama. Jadi kita lihat dari zaman Umar bin Abdul Aziz itu sudah mulai dijadikan program pemerintah, ya. Merupakan bagian dari program pemerintah. Masya Allah. Program pemerintah adalah menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Ajib, ya. Tidaklah heran. Kenapa? Karena pemerintahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa di antara tugas pemerintah adalah ya memastikan bahwa ilmu itu telah ditolong, ya. Karena kalau tidak ditolong oleh pemerintah tersebut, maka Allah akan mengutus orang yang lebih baik untuk menolongnya. Ya, ini tidak butuh kepada pemerintah sama sekali atau kepada orang fulan, kepada kita tidak butuh sama sekali. Islam tidak butuh kepada kita semua. Kita yang butuh kepada Islam. Kalau kita tidak menolong Islam, maka Allah akan ya memberikan taufik kepada orang-orang yang lebih baik daripada kita untuk menolong agamanya. Jadi dari sini di antara tugas atau peran ulil amri itu adalah memperhatikan masalah ilmu, memperhatikan masalah dakwah, ya. Kalau kemudian ulil amri tidak memperhatikan masalah ini, maka mereka itu bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena ya sesuatu yang bisa jadi merusak dakwah itu kemudian dibiarkan. Sesuatu yang ini seperti contohnya kasusnya Umar bin Abdul Aziz, sesuatu yang bisa membuat faktor yang bisa membuat hilangnya ilmu kemudian dibiarkan, dosa. Orang yang punya kemampuan untuk kemudian
menjaga ilmu tersebut dari hilang tapi kemudian tidak melakukannya, apa hukumnya? Dosa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau tidak ada yang melakukan, dosa atau tidak? Dosa. Ya, apalagi misalkan kalau yang cuma bisa melakukan hal itu cuma ulil amri, orang-orang yang punya kekuasaan misalkan. Nah, itu hukumnya jadi fardu ain bagi ulil amri tersebut. Ya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali ulil amri. Ulama biasa, dai nggak bisa. Apa contohnya? Contohnya misalkan ya melarang penyebaran kitab-kitab yang sesat misalkan. Siapakah yang bisa melakukannya? Pelarangan ini. Apakah ulama? Apakah ustadz, syekh, dai? Cuma bisa berfatwa. Cuma bisa berfatwa. Tidak boleh ini dibaca, tidak boleh disebarkan. Nah, cuma bisa berfatwa. Tapi siapa yang bisa menekankan atau membuat peraturan? Ini dilarang misalkan. Karena sesat. Karena mengajarkan kesesatan dan seterusnya. Siapa yang bisa melarang seperti itu? Memberikan ya peraturan yang tegas seperti itu. Ulil amri. Jadi bisa jadi hukumnya fardhu ain bagi ulil amri. Ya. Itu mengapa para ulama tidak ada yang mau untuk memiliki posisi-posisi yang besar seperti ini. Ulil amri, qadhi, mufti. Kebanyakan karena terpaksa. Ya. Tapi kalau dengan sukarela maka ulama yang yakni bukan ulama ya, ulama yang memang beneran ulama itu tidak ada yang mau. Nah, jadi kalau misalkan ada orang kemudian berebut kursi kekuasaan, berebut kursi ulil amri, berebut itu sama aja memperebutkan hisab yang jauh lebih berat dan lebih lama dan lebih panjang nanti di akhirat. Hakikatnya demikian. Yang mereka perebutkan apa? Kekuasaan, kemudian harta, kemudian wewenang, kemudian otoritas dan lain-lain. Itu semua nanti kan harus dihisab itu. Mereka pada hakikatnya sedang ngantri atau sedang memperebutkan ya sesuatu yang justru merepotkan diri mereka sendiri. Kalau pandangan mereka melebihi dunia ya. Tapi kalau pandangan mereka sebatas dunia, maka yang mereka perebutkan adalah harta, kekuasaan, otoritas dan lain-lain. Pangkat, jabatan, kursi, macam-macam, meja. Ya. Ruang kantor dan lain-lain. Wa qala alaikum bibni Syihab fa innakum la tajiduna ahadan a'lama bis sunnatil madiyati minhu. Kemudian ya ini zahirnya masih perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Rahimahullah taala yaitu alaikum bibni Syihab. Yakni wajib bagi kalian untuk memberikan perhatian kepada Ibnu Syihab, belajarlah kepada Ibnu Syihab. Silakan menuju ke beliau. Ini adalah ya arahan bahkan dari seorang ulil amri, masya Allah ya, untuk mengarahkan orang-orang silakan ambil ilmu dari seorang ulama ini. Alaikum Ibnu Syihab fa innakum, karena kalian itu tidak akan menemukan ada seorang ulama yang lebih berilmu daripada beliau dalam masalah sunnah orang-orang yang terdahulu, baik sunnah Nabi SAW atau riwayat-riwayat para sahabat. Ibnu Syihab sendiri atau Az-Zuhri sendiri generasi tabi'in ya. Nah, wa hadha tadwin waqa ala ra'sil mi'atil ula. Penulisan ini itu terjadi pada 100 tahun yang pertama, generasi tabi'in. Thumma ata ba'da az-Zuhri fi athna'il mi'ati tsaniyah man jama'al hadits an-nabawi 'ala al-abwab kabni Juraij wa Hushaim wal Imam Malik wa Ma'mar wa Ibn al-Mubarak wa ghairihim. Ya. Kemudian setelah Az-Zuhri itu baru kemudian ya di periode 100 tahun berikutnya, abad kedua berarti ya Hijriah,
Ada orang-orang yang mengumpulkan hadis Nabawi berdasarkan bab-bab seperti Ibnu Juraij, Husyaim, Imam Malik, Ma'mar, Ibnu Mubarak dan selain mereka. Wastamarra ba'da dzalika al-jam'u wat-tadwinu wastamarra ba'da dzalik al-jam'u wat-tadwinu ala tara'iq iddah. Kemudian setelah itu ya pengumpulan hadis dan penulisan hadis itu mulai berkembang ya terus dilakukan dan mulai berkembang menuju kepada ya metode-metode yang berbeda-beda. Min jam'il masanid wal musannafat was-sihah wal jawami' wal mustakhrajat. Yakni beberapa metode tersebut misalkan ada yang mengumpulkan masanid wal musannafat ya jadi yakni ada musnad Ahmad ya, musnad siapa lagi ya, musnad yang lain ya. Kemudian minjam masanid yang musnad yang paling terkenal musnad Ahmad tentunya. Tapi ana lupa dengan Sahih Muslim itu kayaknya judulnya adalah musnad ya awalannya. Kalau Sahih Bukhari kan Al-Jami' As-Sahih. Nanti bisa dicek ya. Kemudian wal musannafat, musannaf was-sihah ya sahih siapa. Tentunya misalkan Sahih Ibnu Khuzaimah. Wal jawami ya seperti Al-Jami' As-Sahih tadi, Jami' Imam Bukhari. Wal mustakhrajat ya mustakhraj, kitab-kitab mustakhraj Abi Awanah dan lain-lain. Jadi ini semua menunjukkan metode penulisan di dalamnya ya. Seperti misalkan musnad dengan sunan. Nah, sunan enggak disebut di sini. Itu sudah berbeda metode penulisannya. Sepertinya penulis akan ya menyebutkan beberapa di antaranya nanti ya. Bagaimana atau di bab setelahnya ini tentang ini belum ya, tapi di bab setelahnya lagi tentang mustakhrajat. Apa yang dimaksud dengan mustakhraj? Nah, itu nanti akan dibahas oleh penulis. Wa fi dzalika yaqulu al-Imam As-Suyuti fi Alfiyatihi. Oleh karena itu Al-Imam As-Suyuti berkata dalam kitab Alfiyah beliau, awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihab bin Amirun lahu Umar. Orang yang mengumpulkan pertama kali hadis dan athar adalah Ibnu Syihab yang diperintahkan oleh Umar, yakni Umar bin Abdul Aziz. Wa awalul jami'i lil abwab jama'atun fil asri dzuktirab. Ya, ini sudah benar semua ya. Wa awalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dzuktirab. Yani kemudian yang mengumpulkan al-jami' mengumpulkan orang-orang yang pertama kali mengumpulkan hadis berdasarkan bab-bab itu adalah ya sekelompok orang fil asri dzuktirab, dalam satu generasi yang tidak berjauhan, yakni mereka orang-orang yang sepantaran. Kabni Juraij, Husyaim, Malik, Ma'mar, Waladil Mubarak. Seperti Ibnu Juraij, Husyaim, Malik, Ma'mar dan Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, awalu man jama'al hadits sahih. Awalu man jama'al hadits sahih. Orang yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih. Tsumma ata ba'dahum imamul huffaz. Ya, Imamul Huffaz wa Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Kemudian datang setelah mereka ya Imamul Huffaz, Amirul Mukminin fil hadis. Ini lakop-lakopnya Imam Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Fajama'a sahihahu. Kemudian beliau ya sehingga beliau itu mengumpulkan hadis-hadis di kitab sahih beliau. Wantaqama fihi min 100,000 haditsin sahihin kana yahfazha. Dan beliau menyeleksi untuk dituliskan dalam kitab sahih beliau itu dari 100,000 hadis sahih yang beliau hafalkan. Kemudian diseleksi menjadi sekian ribu saja, nggak nyampe ya 10.000, nggak nyampe. Ya kalau dengan pengulangan mungkin 7.000-an, 6.000, 7.000 sekian gitu ya Sahih Bukhari itu. Kalau tanpa pengurangan bisa jadi lebih kecil dari itu, 4.000 atau 3.000 saja hadis. Faqad rawa anhu annahu qala ahfazu
mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghairi sahih. Aku menghafalkan hadis 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ya, 200.000 hadis yang tidak sahih. Nah, di sini yang dimaksud dengan 100.000, 200.000 itu maksudnya adalah hadis beserta sanadnya. Ya, jadi kalau satu matan tapi kemudian diriwayatkan dalam 10 sanad, ada 10 jalur, maka itu dihitung 10. Itu dihitung 10. Wa amma ba'ithuhu ala jam'i hadzal jami' as-sahih fama dzakarahu Ibrahim bin Ma'qil annahu sami'ahu yaqul. Adapun faktor pendorong, motivasi yang mendorong beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sahih beliau Al-Jami' as-Sahih, itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim bin Ma'qil ketika Ibrahim bin Ma'qil mendengar Imam Bukhari rahimahullah berkata, kuntu inda Ishaq bin Rahawai. Aku berada di majelisnya Ishaq bin Rahawai, salah satu gurunya Imam Bukhari. Aku berada di majelisnya Ishaq bin Rahawai, faqala ba'du ashabina, kemudian salah satu dari kami berkata, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian itu mengumpulkan sebuah kitab mukhtasar yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya adalah kitab mukhtasar yang membatasi pada yang sahih-sahih saja. Fa waqa'a dzalika fi qalbi, maka itu kemudian membekas pada hatiku, fa akhadhtu fi jam'i hadzal kitab, ya, sehingga setelah membekas di hatiku kemudian aku langsung melakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kitab tersebut dan fokus pada hadis yang sahih saja. Jadi ini pertama kali pikiran tersebut terbersit di diri Imam Al-Bukhari dari ide seseorang, dari usulan seseorang. Makanya ini masuk dalam pembahasan hadis man sana sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Ya. Ila yaumil qiyamah. Jadi au kama qala. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada suatu jalan kebaikan, maka baginya pahalanya dan baginya orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Yang mengerjakan amalan tersebut adalah Al-Imamul Bukhari, tapi yang memberikan ide, yang memberikan arahan untuk ke sana adalah salah seorang yang disebutkan sama-sama di majelisnya Ishaq bin Rahawai di sini. Ya, ini menunjukkan bagaimana atau bisa jadi seseorang itu memiliki pahala yang besar, bahkan sama pahalanya dengan Al-Imam Al-Bukhari, tapi namanya tidak terkenal. Faqala ba'du ashabina. Bahkan Imam Bukhari berkata tidak menyebutkan namanya. Kemudian berkata sebagian dari kawan kami di situ, yang satu majelis di majelisnya Ishaq bin Rahawai. Sekali lagi ini merupakan hal yang mengingatkan kita pada perkataan Imam Malik, maka lillahi abqa. Apa yang dilakukan untuk Allah maka itu lebih langgeng. Ini beliau tidak berkata maka lillahi ashhar, apa yang dilakukan untuk Allah maka dia lebih terkenal. Tidak demikian. Tapi yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah adalah maka lillahi abqa. Apa yang dilakukan untuk Allah maka itu lebih kekal, lebih langgeng. Tidak harus terkenal. Contohnya ini. Yang terkenal adalah Imam Bukhari dan kitab sahih beliau, akan tapi orang tersebut tidak terkenal. Akan tapi insya Allah tentunya kita cuma bisa menilai zahirnya saja. Tapi kalau dari segi teorinya saja, betul tidak? Orang yang memberikan ide seperti ini, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari sisi dialah yang menunjuki jalan untuk mengumpulkan hadis tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita lihat para ulama di zaman itu di antara mereka ada yang tidak berniat menuliskan hadis yang sahih saja. Ini poin yang harus dipahami.
ketika kita mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini berarti menunjukkan keutamaan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi bukan berarti ulama yang lain tidak mampu untuk mengumpulkan kitab sahih semisal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya tidak mampu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja seperti ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan berarti demikian, ya. Ada ulama yang lebih berilmu daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba contohnya, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad. Disebutkan oleh para ulama, kitab musnad beliau itu mencakup hampir seluruh hadis dari kitabus sittah, dari kutubus sittah. Hampir mencakup seluruh hadis dari kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kecuali sedikit saja yang tidak tercakup oleh Musnad Ahmad. Selain itu, banyak juga riwayat-riwayat yang tidak ada di kutubus sittah. Jadi, Musnad Ahmad itu bisa disebut kutubus sittah wa ziyadah. Kira-kira bisa disebut sebagai kutubus sittah dan tambahan-tambahan. Jadi, apa artinya? Artinya, hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim ada di Musnad Ahmad. Imam Ahmad sudah mengetahuinya. Cuma beliau tidak ada motivasi untuk menyendirikan hadis-hadis yang sahih dalam suatu kitab. Ya. Kalau seandainya Imam Ahmad punya motivasi tersebut, Imam Ahmad sudah duluan. Bisa jadi. Sudah mendahului Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, mengapa para ulama yang lain itu tidak ada motivasi atau tidak ada kepikiran ide untuk mengumpulkan mengumpulkan hadis yang sahih saja? Karena hadis yang dhaif, kalau dhaifnya itu lemahnya itu sedikit, kemudian ada jalan lain, jalur lain, baik di kitab yang sama atau kitab orang lain gitu ya, memuat hadis yang sama matannya atau mirip. Naam, jalurnya, sanadnya sama-sama dhaif, tapi dhaifnya itu dhaif yang lemah, ini bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi, menjadi hadis hasan. Tapi hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Itu nanti kita pelajari insyaallah. Jadi intinya, kalau dia sudah naik tingkat menjadi hasan li ghairihi, apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil, bisa dijadikan sebagai hujjah? Bisa. Walaupun sanadnya saat ini, misalkan ini seorang ulama sedang mau menuliskan kitab hadis, dia tahu ada hadis yang dhaif, tapi dhaifnya tidak begitu besar gitu ya. Dia sayang untuk tidak menuliskan hadis ini, sayang. Ya, khawatir dia. Karena kalau misalkan ternyata ada sanad yang menguatkan sanad lemah yang dia miliki, sanad yang dia miliki lemah. Tapi kalau misalkan ada ulama lain ternyata yang muncul juga dengan sanad yang naam sama lemahnya, tapi kalau digabung ini jadi kuat. Jadi hasan li ghairihi. Nah, ini berarti kita bisa jadikan ini hujjah. Kalau ini bisa dijadikan sebagai hujjah, maka ini memuat sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi SAW hanya terkandung dalam hadis-hadis yang sahih atau hasan. Maka itu berarti kalau kita nggak menuliskannya, ini bakal khawatirnya ada sunnah Nabi SAW yang terlewatkan. Wah, berbahaya. Betul tidak? Berbahaya. Makanya dituliskan juga. Itulah yang dilakukan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Mereka tuliskan juga hadis-hadis yang yakni bisa jadi mereka nilai dhaif tapi tetap dituliskan. Itu ada tujuannya. Tujuannya ini dalam rangka untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Bisa jadi ada ulama lain yang punya sanad lain yang sama-sama lemah, tapi lemahnya sama-sama tidak begitu besar, sehingga hadis ini naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Lah kalau misalkan ulama lain ternyata ada sanad yang sahih, ya sudah, ambil sanad yang sahih itu ngapain? Menuju sanad yang lemah. Ambil saja sanad yang sahih, ternyata ulama lain menyebutkan ada sanad yang sahih ternyata. Khalas, berarti ini hadis yang sahih atau hadis yang hasan.
Dari awal memang sudah merupakan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Cuma kebetulan sanad punya kami saja yang lemah, gitu. Tapi kalau sanad punya kami lemah, sanad punya orang lain juga lemah, tapi lemahnya sama-sama bisa menguatkan, halas. Ini berarti bisa dijadikan hujjah. Jadi ya tentunya ini menunjukkan bukan berarti menunjukkan kita merendahkan derajat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni mengatakan bahwa ulama yang lain bisa juga sebenarnya. Bukan berarti demikian ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga memiliki yakni keilmuan yang besar sekali, terasa sekali dalam pemilihan penyeleksian hadis-hadis yang sahih oleh mereka di kitab sahih mereka tersebut, di kitab Sahihain tersebut. Tapi ini lebih kepada menunjukkan bagaimana ide itu mahal. Ya, bagaimana ide itu mahal. Ide mengumpulkan hadis yang sahih saja itu kepikiran oleh Imam Bukhari dari mana? Dari usulan salah seorang di majelisnya, Ishaq bin Rahawai. Yakni bahkan ketika Imam Bukhari sedang berguru kepada Ishaq bin Rahawai, masih ketika jadi tulab gitu ya. Kepikiran ide itu. وتلاه في هذا الصنيع تلميذه وخريجه الإمام الحافظ المجود أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد bin Kaushadh Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang mengikuti beliau dalam praktek ini adalah murid beliau, muridnya Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya. Fajama'a sahihahu fi 15 sana. Ya, kemudian beliau mengumpulkan kitab sahih beliau dalam periode 15 tahun. Coba bayangkan, 15 tahun kerja keras dan usaha. Jadilah sahih Muslim. Ya, Masya Allah. Ini usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk dapat satu kitab sahih Muslim. Kitab sahih Muslim agak jauh di sana ya. Punya anak. Ya, ini tapi satu kitab, tebal, tapi disebut di sini di zaman itu kitab setebal itu disebut mukhtasar ya. Kitaban mukhtasaran. Di zaman ini itu sudah terlalu tebal, itu disebut bantal. Tapi di zaman itu kitaban mukhtasaran. Tapi kita lihat, untuk menulis satu kitab ini butuh waktu 15 tahun. Itu kerja kerasnya para ulama. Makanya sebagaimana yang telah Anda sebutkan di pertemuan pertama dari kajian ini, malu jika kita itu kemudian cuma bisanya mengambil dari hasil jerih payahnya, kerja kerasnya para ulama, kita ambil begitu saja hasil penelitian mereka, faidah yang mereka miliki, kemudian kita menyebarkan faidah tersebut seolah-olah kita adalah seorang pendekar, seolah-olah faidah tersebut adalah menunjukkan keilmuan kita. Oh, Masya Allah, kita lihat nih. Orang lain tidak tahu faedah ini, Anda tahu. Padahal dia cuma tinggal baca aja dari kitabnya para ulama. Malu. Ya, malu. Waqad talaqqal ulama kitabaihima bil qabul. Para ulama itu telah menerima kitab mereka berdua, kitabnya Al-Imam Al-Bukhari dan kitab Imam Muslim, yakni menerima kitab mereka. Ya, ini maksudnya mengakui kitab mereka berdua. Ya, mengakui dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalkannya, mensyarahnya, meringkasnya. Ya, memberikan catatan tentangnya dan seterusnya. Wattafaqu ala annahuma as-sahul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Dan mereka sepakat bahwa kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Coba bayangkan. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa kalamullah. Ajib ya. Keutamaan yang besar yang dimiliki, yang Allah berikan kepada Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Al-Imamul Bukhari karena beliau terpikir oleh ide saja dari salah seorang rekan sepantarannya di majelisnya, Ishaq bin Rahawai, dan Imam Muslim kepikiran ide karena dia melihat
gurunya melakukan hal itu, Imam Muslim pengen melakukannya juga. Coba bayangkan ini, Masya Allah. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, ittafaqal ulama rahimahumullah ala anna ashahal kutub ba'dal Qur'anil aziz as-sahihanil Bukhari wa Muslim. Wa talaqqat humal ummatu bil qabul. Ya, para ulama rahimahumullah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Aziz adalah dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan umat ini telah menerimanya. Ya. Semua orang ridho dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kecuali orang-orang yang menyimpang. Syiah misalkan. Ya. Tapi kaum muslimin ridho dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan ridho dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, penulisnya. Ridho dengan kitabnya, ridho dengan penulisnya, ya, ridho dengan usaha yang telah mereka lakukan. Jazahumallahu anil Islam khairan. Illa anna ba'dul ulama intaqadu alaihima. Kecuali ada sebagian ulama yang mengkritisi ya keduanya. Ba'dul ahruf al-yasir, ya, mengkritisi sebagian kalimat yang sedikit di kitab sahih tersebut, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tersebut. Kad-Darqutni wa Abi Ali al-Ghassani al-Jayani wa Abi Mas'ud ad-Dimashqi wa Ibnu Ammar asy-Syahid. Ya, ini nama-nama ulama ini, ya, Darqutni, Abu Ali al-Ghassani al-Jiyani, Abu Mas'ud al-Dimashqi, Ibnu Ammar asy-Syahid. Mereka mengkritisi sebagian atau ya sebagian kalimat atau beberapa kalimat dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini tetap penting dalam rangka untuk ya diskusi ilmiah. Ini menunjukkan bahwa ya ketika Imam Nawawi berkata para ulama semuanya sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kesepakatan ulama tersebut, penilaian dari masing-masing ulama tersebut itu bukan penilaian yang dangkal saja, bukan. Penilaian yang disertai dengan ilmu. Penilaian yang dilakukan setelah mengecek Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak seperti kita di zaman ini yang ketika disebutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, halas, pasti sahih. Tapi di zaman dulu para ulama tetap mengecek. Bahkan guru ana, Syekh Toha, mengatakan, bahkan walaupun kita di zaman ini, kalau misalkan itu dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, harus tetap kita cek. Kita sebagai penuntut ilmu, harus tetap kita cek. Dalam rangka apa? Dalam rangka selain untuk belajar, juga dalam rangka keilmiahan. Walaupun itu dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap harus dicek. Inilah keilmiahan Islam. Ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang ini tidak kemudian melihat nama besar Al-Bukhari, nama besar Muslim. Tidak melihat nama besar penulisnya, tapi lihat karyanya. Kita lihat karyanya ini. Karyanya ini sudah ilmiah atau tidak? Karyanya ini sudah benar atau tidak? Karyanya ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau tidak? Terlepas dari nama besar penulisnya. Kalau memang penulisnya adalah seorang yang memiliki nama besar, pasti ya itu akan terlihat di karya-karyanya, betul tidak? Akan terlihat di karya-karyanya. Tidaklah orang tersebut memiliki nama besar kecuali setelah memiliki karya-karya yang besar juga, betul tidak? Jadi silakan dianalisa, silakan dikritisi, silakan ditelaah, silakan dipelajari, silakan. Itu pesan Syekh Toha kepada kami dulu, ya, Masya Allah. Karena teringat saja pada beliau. Jadi ini menunjukkan, ini sama juga pada masalah fikih nanti. Tidak peduli nama besar dari imam mazhab, nama besar dari ulama yang memfatwakan hal tersebut, silahkan diteliti, silahkan dikritisi, silahkan dipelajari, silahkan ditelaah. Sama. Tidak hanya berlaku pada masalah hadis ini. Berlaku pada seluruh bidang-bidang ilmu syar'i. Akidah, tafsir, syarah hadis, fikih, semuanya. Usul, nahwu, sharah, balaghah dan seterusnya. Semua bidang-bidang ilmu syar'i.
Wa tasadda lil jawabi amman taqada alaihi ma jama'atun minal ulama kan Nawawi fi syarh Sahih Muslim wal Hafiz Ibn Hajar fi Hadis Sari wa Fathil Bari wa minal mu'asirin Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa lahu kitabun jayyidun fi dzabbi an Sahih Muslim sammahu bainal imamain Muslim wa Darqutni. Dan ada sebagian ulama yang telah menjawab bantahan-bantahan atau kritikan-kritikan tersebut, membantah kritikan tersebut, sekelompok ulama seperti misalnya An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Hadis Sari dan Fathul Bari. Kalau kalangan ulama di kalangan muasirin yang membantah kritikan terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau memiliki kitab yang bagus dalam membela Sahih Muslim. Beliau berikan judulnya, namanya adalah Bainal Imamain Muslim wa Darqutni. Di antara kedua imam, Muslim dan Darqutni. Ya, ini bantahan. Kemudian diikuti dengan bantahan juga secara ilmiah. Ini bagus. Tidak masalah. Darqutni membantah Bukhari atau Muslim. Kemudian Nawawi dan Ibnu Hajar dan kita sebut Syekh Rabi' kemudian bantah balik. Ini bagus. Silahkan, lakukan. Tapi secara ilmiah dan secara adab. Secara adab. Ya. Silahkan dibantah. Silahkan lakukan secara ilmiah. Tapi dengan adab. Dan mereka bantahannya dituliskan dalam kitab. Ini lebih selamat dari tangan-tangan jahil, dari orang-orang jahil yang memprovokatori atau memanaskan suasana. Kalau bantahan tersebut ditulis di sosmed, bantahan tersebut ditulis di status sosmed, maka provokator banyak. Ya, provokator banyak, orang-orang yang baik tidak sengaja memprovokatori atau memang sengaja memprovokasi. Banyak sekali. Makanya kalau mau ada bantahan secara ilmiah, maka kembalilah kepada jalannya para ulama terdahulu, yakni bisa dengan menuliskan sebuah karya atau kitab. Ya. Atau minimal risalah. Bisa dimuat di website atau di blog, terserah. Akan tapi kalau dilakukan secara ilmiah begitu ya, dijelaskan secara runtut, maka itu peluang untuk diprovokasi lebih sedikit. Tapi kalau kemudian cuma nulis status ya, kemudian nulis bantahan ya, men-tag status yang mau dibantah, kemudian bantahannya cuma satu paragraf begini gitu ya. Itu banyak bisa diprovokasi. Tapi kalau disertai muqaddimah, dibuat tulisan, disertai muqaddimah, dijelaskan bahwa ya ini dalam rangka melakukan ya amanat ilmiah gitu ya, dalam rangka keilmiahan, masya Allah. Kalau memang yang punya pendapat yang dibantah itu adalah seorang yang berilmu, seorang yang memiliki keutamaan, seorang ustadz ahlu sunnah, dijelaskan, bisa dijelaskan kan dalam tulisannya. Masya Allah, kita berterima kasih kepada Ustadz Fulan yang Masya Allah kerja kerasnya selama ini dalam menyebarkan ilmu begini. Cuma dalam masalah ini, bisa dijelaskan secara runut. Tapi kalau kemudian cuma satu paragraf, kemudian isinya bantahan, orang bisa salah paham, bisa jadi malah mikir, ini ilmunya semuanya nggak berguna berarti, gitu ya. Dan seterusnya. Ini mengeraskan hati, ya Mas saya, mengeraskan hati dan membuat orang-orang malah jadi bingung. Ya, jadi hendaknya hati-hati dalam masalah seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.